أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى. Kita bersyukur pada Allah dipertemukan kembali, diberi kesempatan menghirup udara segarnya, dan insya Allah kita tak berlebihan diberikan istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Juzai, al-istiqamatu ainul ma'unah. Istiqomah adalah ma'unah itu sendiri. Wal ma'unatu ainul istiqomah. Dan ma'unah juga adalah istiqomah itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 97, 98 diberi tema oleh Mufassir Mauqiful Yahud min. Kalau mauqif min itu artinya sikap Yahudi terhadap Jibril alaihi salam dan malaikat yang lain serta para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka Yahudi, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik, sesungguhnya Allah menurunkan Jibril ke dalam hatimu biiznillah, dengan izin Allah, musaddiq, hal keadaannya membenarkan, lima baina yadaihi, bagi apa yang ada di hadapannya, kitab suci di hadapan mereka. Lebih dari itu, hudan, juga merupakan petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira bagi orang beriman. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, malaikat, para rasul, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Di kurang lebih terjemahan bebas. Al-mufradat wa Jibrila, Quri'a, dibaca Jibril seperti kindil, kindil. Wahia lughatu ahlil Hijaz, itu bahasa penduduk Hijaz. Hijaz wilayah Mekah Madinah. Wahia qiraat Ibnu Amir, dan itu bacaan Ibnu Amir, Abi Amr, Nafi, dan Hafiz. Jibril bacaan. Yang kedua, ada yang baca Jabril. Jab, Jab. Bahasa baratnya jadi Gabriel, ya. Jibril. Bifathil jim. Wahia qiraat Ibnu Katsir. Bacaan Ibnu Katsir Jabril. Tiga, coba diangkat.
Wahia lughatu Tamim wa Qais wa katsir min ahli Najd, yaitu lughat Tamim, bahasa Bani ya, Bani Tamim, Qais, katsir, dan kebanyakan, maksudnya penduduk Najd. Wahia qiraat Hamzah wal Kisai wa Mikala, Quri'a dibaca satu Mikal, wazannya mif'al. Wahia lugat ahlil Hijaz, bahasa atau dialek penduduk Hijaz. Wabiha qara'a Abu Amr. Abu Amr juga seperti itu dan Hafs. Yang kedua, Mikail, ba'dal alif Hamzah. Wabiha qara'a Nafi. Kita banyak menyebutnya Mikail. Yang ketiga, Mikail, ba'dal Hamzah ya. Wahia qira'at Hamzah wal Kisai wa Ibnu Amir. Al-i'rab, man syartiyah mubtada. Man isim syarat, kedudukannya mubtada. Wa jumlah kana wasmu wasmiha wa khabariha hiya khabar mubtada. Jumlah kana bersama isimnya dan khobarnya khobar mubtada. Wasmu kana domir takdiruhu huwa man kana. Nah, kan gitu ayatnya. Wa aduan khobar. Wali Jibrila mamnu minas sarfi lil alamiyah. Jibrila nggak ada tanwin, namanya gair munsorif. Apa membuatnya gair munsorif? Karena alam. Alam artinya nama. Wal ajamah, dan kata asing. Wa jawabu man asyartiyah qauluhu fa innahu. Nah, itu jawab syarat. Wal ha fihi ta'ud ilal Jibril. Wa nazzalahu ay al-Qur'an. Sadaqallah. Allah turunkan Al-Quran. Wa sadaqal Rasulullah. Bidalalatil hal alaihi, menunjukkan hal. Mislu inna anzalnahu ay Al-Quran. Wa mislu kullu man alaiha fan ay al-ard. Semua yang ada di permukaan bumi binasa. Wa mislu hatta tawarat bil hijab. Ada ayat bunyinya hatta tawarat bil hijab. Tawarat bersembunyi di balik hijab. Ai asyamas. Maksudnya matahari. Wa ilam yasbik lahu zikr. Walaupun sebelumnya belum disebut. Musaddiqan hal mansub minha. Musaddiq hal keadaannya membenarkan. Nazzalahu, dari hak pada kata nazzalahu. Wa kadzalika wa hudan wa busyra hal minha nazzalahu. Wa innallaha adu lil kafirin aqamal muzhar maqamal mudmar. Iya. Muzhar isim zohir. Dia menempati tempat domir. Seharusnya cukup hum gitu kurang lebih. Innahu mayyattaq wa yasbir wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ai ajrohum, tuh muhsinin menempati tempat domir, tadinya ajrohum cukup. Wa jumlah fa innallaha adu jawab syarat, selesai balaghah. Coba diangkat. Iya. Nazzalahu ala qalbika khassal qalbu zikr li'annahu mawdi'ul aqli wal ilmi wa talaqqil ma'arif.
Allah berkata, kami turunkan Al-Quran ke dalam hatimu yang disebut hati. Kenapa? Hati itu tempat akal. Eh, Oleh karena itu sering saya katakan Allah menyebut hati kulub. Fi qulubihim marad. Itu maksudnya pikiran. Di pikiran mereka ada penyakit. Nih pikiran para pejabat, para penguasa, para pengusaha sakit. Nah, sakit. Asal Al-Qurannya qulub. Wal ilm. Tuh. Kalau hati maksudnya akal, akal ya tempat ilmu. Watalakil ma'arif. Akal tempat mendapatkan ilmu pengetahuan. Wa Jibril wa Mikala zukira ba'dal malaika min babi dzikril khas ba'dal am. La tashrif wa tanwih. Malaikat Jibril disebut setelah sebelumnya para malaikat. Demikian juga Mikail. Ya, Mikala. kalau pekerjaan Mika. udah namanya udah berdiri gitu. Kan jadi panjang namanya Itnab. Itnab. Bentuknya menyebut yang khusus setelah yang umum. Apa maksudnya lit tasyrif? Kayak begini kalau Bapak Ibu ceramah. Para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Kan udah kesebut semuanya. Disebut lagi secara khusus. Mobil khusus Pak Lurah yang sama-sama kita hormati bersama jajarannya. Pak. Itu disebut lagi Pak Lurah. Padahal tadi udah semua. Itu namanya bagian dari itnab. Ya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Al jumlah ismiyah li ziyadati takbih. Jumlah ismiyah menurut tinjauan balaghah pada posisi ini itu menambahkan kehinaan, keburukan, kejelekan. Ya. Liannaha tufidus sabat. Sebab jumlah ini, kalimat ini maksudnya menambahkan kekokohan. Ya. Wa aqamaz zahir maqamal mutmar, tempat isim zohir diganti dengan domir libayani sifatil kufr untuk menjelaskan sifat-sifat kekufuran. Apa itu sifatnya? Wa huwa adawatuhum lil malaikah. Memusuhinya atau permusuhan mereka terhadap malaikat. Ya. Memusuhi malaikat kan susah juga dipaham. Malaikat makhluk gaib lain. Kok dimusuhi? Maksudnya dalam konteks menentang kenabian Muhammad, kemukjizatan dan petunjuk Al-Quran, serta ajaran yang dibawa. Mereka tahu itu dari malaikat. Maka malaikat dimusuhi. Brengsek malaikatnya. Gitu kurang lebih. Iya, iya. Selesai. Al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Aduan al-adu. Diddus sodik. Lawannya teman. Yakni musuh. Yastawi fihil muzakkar wal muannas. Baik muzakkar muannas itu kalimatnya sama. Nggak perlu ditambahin tak marbutoh. Wal wahid wal musanna wal jama. Menunjukkan tunggal, dua atau banyak. Nggak ada jamaknya, nggak ada musanna. Wahudan minad dolala. Petunjuk dari kesesatan. Wa busra bil jannah. Serta membawa kabar gembira. Yaitu apa? Surga. Wa Jibril wa Mikala ataf alal malaikah. Jibril Mikail itu ataf malaikat min atfil khas alal am, menghatafkan yang khusus kepada yang umum. Fa innallaha aduwwul lil kafirin wa lam yakul lahum.
bayanan lihalihim. Ini dia yang isim zohir menempati tempat domir. Apa maknanya? Menjelaskan keadaan mereka. Sababun nuzulil ayah sab'a wa tis'in. Sebab turun ayat 97. Akhrajat Tirmidzi annal yahud qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu laisa nabiyyun minal anbiya illa ya'tihi malak minal malaikah min indi rabbihi birrisalah wa bil wahyi. Orang Yahudi berkata, kata Imam Turmuzi ini kepada Nabi, sesungguhnya tak ada seorang nabi pun kecuali dia didatangi malaikat dari sisi Tuhannya membawa risalah dan wahyu. Faman sahabaka hatta nutabi'uka hatta nutabi'ak. Barang siapa yang menemani engkau, nah ini agak problem ini. Hatta nutabi'ak. Hmm. Saya ulangi ya. Akhrajat Tirmizi, Imam Tirmizi mengeluarkan hadis annal Yahud qalu. Orang Yahudi berkata kepada Nabi, innahu laisa nabiyyun minal anbiya. Tak ada seorang nabi pun illa ya'tihi malak. Kecuali dia didatangi malaikat min indi rabbihi dari Tuhannya birrisalah membawa risalah, pesan risalah, ya SMS itu, wabil wahyi dan membawa wahyu. Faman sahabaka hatta nutabi'ak. Siapa yang menemani engkau hatta nutabi'ak, maka akan kami ikuti engkau. Kala Jibril. Jibril berkata, qalu, mereka berkata, mereka Yahudi, zakal ladzi yanzilu bil harbi wal qital. Itu dia orangnya yang nanti akan memerangimu. Zaka aduwuna. Itu dia musuh kita. Lau qulta Mikail alladzi yanzilu bil qatri wa bir rahmah taba'naka. Jika engkau berkata Mikail lah yang menurunkan hujan dan rahmat, taba'naka, akan aku ikuti engkau, kata siapa? Yahudi pada Nabi. Fa'anzalallahul ayah ila qawlihi lil kafirin. Maka turun ayat tadi yaitu 97, ya. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi bit ta'wil jami'an. Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, berkata, para ulama, ahlul ilmi, para ulama sepakat semuanya, anna hadhil ayah nazalat jawaban lil Yahud min Bani Israel, bahwa ayat ini turun sebagai jawaban kepada orang Yahudi di kalangan Bani Israel. Sebab za'amu anna Jibril aduwwul lahum. Sebab mereka meyakini, menganggap bahwa Jibril musuh mereka. Wa anna Mikail waliyillahum. Sementara Mikail adalah penolong mereka. Summakhtalafu fis sabab alladhi min ajlih. Kemudian mereka berselisih paham terkait sebab
Kenapa mereka memusuhi yang satu, yaitu Jibril, dan menemani, menyertai, bahkan dianggap penolong yang lainnya, yaitu Mikail. Qalu dzalik. Mereka yang bilang gitu. Mikail nurunin hujan, teman. Jibril nurunin wahyu. Dia nggak suka musuh. Farawal Imam Ahmad an Ibni Abbas annahu qala. Imam Ahmad dari Ibnu Abbas meriwayatkan hadis. Qala, dia berkata, Ibnu Abbas, hadartu asabah minal Yahud. Oh, bukan. Hadarat asabah minal Yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok Yahudi datang kepada Rasulullah. Faqalu, mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, hadisna an khilal nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi. Ceritakan kepada kami saat kami bertanya kepada engkau tentang mereka yang tidak ada yang tahu tentang mereka kecuali Nabi. Faqala Rasulullah SAW, salu amma syi'tum. Silakan tanya apa yang kalian mau tanya. Walakin ij'alu li, apa ini? Zimmah. Tapi kata Nabi nih masih hadisnya. Berikan kami jaminan. Zimmah jamin. Wa ma akhadha Ya'qub ala banihi. Seperti yang diberikan kepada Nabi Yakub oleh ya oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Lain ana haddastukum an syai', dan jika saya ceritakan kepada kalian tentang sesuatu, fa'araftumuhu, maka kalian menjadi tahu, litutabi'unnani alal Islam, ikutilah saya, aku maksudnya Nabi, untuk kalian masuk Islam. Faqalu, mereka menjawab, dzalika laka, itu hakmu. Faqala Rasulullah SAW, salu amma syi'tum, silahkan tanya apa yang kalian mau tanya. Qalu, mereka bertanya, akhbirna an arba khilal nas'aluka anhunna. Sebutkan, beritakan kepada kami 4 sifat, 4 masalah yang kami tanya tentang 4 itu. Akhbirna, pertama, kasih tahu kami, ayat to'am harrama Israel ala nafsihi min qabli an tanzilat Taurat. Makanan apa yang diharamkan Bani Israel buat dirinya sebelum turun Taurat. Wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ah wa ma'ul rajul. Ceritakan kepada kami bagaimana air laki-laki dan air perempuan. Air perempuan dan air laki-laki. Wa kaifa yakunu zakar minhul unsa. Bagaimana eh, menjadi laki dan menjadi perempuan. Dan yang keempat, wa akhbir nabi hadza nabi al-ummi fit Taurat wa man waliyahu minal malaikah. Beritakan kepada kami tentang nabi yang ummi ini yang katanya disebut di dalam Taurat, dan malaikat apa yang kemudian menolongnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum ahdallah. Kalian harus ingat, perhatikan janji Allah. La in ana anba'tukum, jika aku beritahu kepada kalian, coba diangkat.
litutabi'unnani, maka kalian harus ikut aku. Fa'atauhu masya Allah min ahdin wa mitsaq. Maka kemudian mereka memberikan kepada Allah, masya Allah, janji dan perjanjian. Fa'ajabahum anil as'ilah kulliha. Maka Nabi menjawab semua pertanyaan yang diminta. Wahina maqala lahum, ketika Nabi berkata kepada mereka, inna waliyyi Jibril. Penolongku adalah Jibril. Walam yab'atsillahu nabiyyan qat illa wa huwa waliyuh. Tak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali dialah penolongnya Jibril. Qalu innahu aduwwuna. Mereka berkata, Jibril musuh kami. Fa'anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah menurunkan ayat. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril dan seterusnya. Itu sebab turun. Warwal Bukhari an Anas ibni Malik qala. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Sami'a Abdullah ibnu Salam bimakdami Rasulillah. Abdullah bin Salam, Yahudi, mendengar kedatangan Rasulullah. Wa huwa fi ardin ah, ardin yukhtaraf. Fa'anna Nabi SAW faqala fa'atan Nabi SAW faqala wa huwa Abdullah bin Salam berada di kampung yukhtaraf. Maka Nabi datang ke sana lalu berkata, Inni sa'iluka an salas la ya'lamuhunna illa nabi. Bukan Nabi yang berkata. Maka si Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi, Aku tanya engkau tentang tiga, di mana tak ada yang tahu tiga tersebut kecuali Nabi. Pertama, ma awwalu asyratis sa'ah. Apa tanda kiamat yang pertama? Wa ma awwalu ta'am ahlil jannah. Makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Wa ma yanzi'ul walad ila abihi au ila ummihi. Apa? Yanzi'u mencabut. Apa yang pertama kali menjadikan si anak itu apa ini? Ila abihi au ila ummi. Oh iya. Apa yang membuat si anak cenderung kepada bapak atau kepada ibu? Qala, dia berkata lagi, akhbirni bihazihi Jibril anifan. Si Abdullah bin Salam, si Yahudi. Beritahu aku dengan semua ini terkait juga terkait dengan Jibril tadi. Qala Jibril, Nabi menjawab Jibril sambil bertanya. Qala na'am, iya. Qala zaka aduwul yahud minal malaikah. Lalu si Abdullah bin Salam bilang, itu adalah musuh Yahudi. Faqara'a hazil ayah. Maka kemudian Nabi membacakan ayat. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sesungguhnya dia diturunkan ke dalam hatimu.
Amma awwalu asratis sa'ah, adapun terkait awal tanda kiamat, fanar tahsyurun nas minal masyrik ilal maghrib. Tandanya api tahsyuru yang menggiring manusia, mengumpulkan manusia dari timur sampai barat. Wa amma awwalu ta'am yakuluhu ahlul jannah. Adapun permakanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga, faziyada kabedil hut, yaitu kabed hati, hut ikan hut, ya. Wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ah naza'al walad. Yang ketiga, apabila air laki-laki sperma mendahului air perempuan, maka jadi anak. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ah naza'at. Tapi sebaliknya, kalau air perempuan mendahului air laki-laki, naza'at, tidak jadi. Qala, kemudian Abdullah bin Salam berkata, Asyhadu an la ilaha illallah. Dia beriman. Wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan kecuali Allah. Dan engkau adalah Rasul Allah. Ya Rasulullah, innal yahud kaumun buhtun. Sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum orang-orang yang uh, buhtun, bangga, kaget bangga. Wa innahum i'lamu bi islami qabila, uh, bi islami qablu an, bukan antas alahum, ya bahatuni, ya, wa innahum ya'lamu bi islami qabla an tas'alahum, ya bahatuni. Dan mereka jika tahu keislamanku sebelum ini, sebelum engkau meminta mereka untuk masuk Islam, pasti mereka kaget. Ah, ada di Al-Quran buhita, buhital ladzina kafaru, kaget. Nah, paham? Abdullah bin Salam tokoh Yahudi. Lewat dialog tadi membuatnya masuk Islam. Lalu mereka berkata, kalau saja mereka tahu aku masuk Islam sebelum engkau mengajak mereka, maka mereka pasti kaget. Faja'atil Yahud, datang Yahudi. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bilang kepada mereka, Ayyu rajulin Abdullah ibnu Salam fikum. Apa kedudukan, posisi, status sosial Abdullah bin Salam di kalangan kalian? Qalu, mereka menjawab, khairuna, dia orang terbaik di antara kami. Wabnu khairina, putra orang terbaik di antara kami. Wasayyiduna, pemimpin kami. Wabnu sayyidina, putra pemimpin kami. Qala. Lalu Nabi berkata, Ara'aitum in aslama.
apa kalian sudah tahu bahwa dia udah masuk Islam? Qalu a'adzahullahu min dzalik. Mereka berkata, semoga Allah melindunginya dari hal itu. Wa kharaja Abdus Salam. Abdus Salam keluar. Waqala, lalu dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat. Waqalu, lalu mereka merespon, huwa syarruna wa ibnu syarrina wantaqasuhu wantaqisuhu. Dia adalah orang yang paling jahat di antara kamu. Putra orang paling jahat di antara kamu. Wantaqisuhu, hinakan mereka. Waqala, Nabi berkata, hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Bukan, ini Abdul Salam berkata, hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasul. Ini yang paling aku takutkan. Takut bukan dalam artian negatif, khawatir. Yang eh, berarti menambahkan berita, informasi tentang posisi, kedudukan, status sosial si Abdul Salam. Iya, udah bisa dianalogikan dengan konteks sekarang. Ya, paling luar biasa yang memusuhi umat Islam, si A, tuh menjadi panutan mereka, musuh-musuh Islam. Nggak taunya masuk Islam. Apa itu? Apa respon eh, kelompoknya? Dia sudah tahu, bahkan dia sudah rasakan. Eh, Lalu pas diberitahu, ternyata dia udah masuk golongan lain, masuk Islam, sama kayak seperti ini. Ya, apalagi dihubungkan ke politik. Kaget apa enggak? Kita yang cuma rakyat awam mengamati saja dari media sosial juga ikut kaget. Ya, ikut kaget. Selesai. Kalau Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Ibnu Hajar berkomentar berkata dalam Fathul Bari. Zahirus siyaq anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara al-ayah raddan 'alal yahud. Dari siakul kalam dalam ayat, siak itu struktur ya, kesan, eh, makna ayat bahwa Nabi membaca ayat itu roddan sebagai bantahan terhadap Yahudi. Wala yastalzimu dzalika nuzuluha hina idzin. Tidak berarti bahwa turunnya ayat itu karena faktor tadi. Faktor latar belakang mereka memusuhi Jibril bukan. Qala wahadal mu'tamad. Ini pendapat Ibnu Hajar. Ya. Ini yang pantas dipegang. Faqad sahha fi sababi nuzulil ayat qissat Abdullah bin Salam sabiq. Justru yang benar, yang lebih bisa dipegang, sebab turunnya adalah terkait kisah Abdullah bin Salam. Nah, tadi. Iya. Wajah fi ba'di riwayat, dalam riwayat lain ada cerita anna ahada ulama al-Yahud min ahbar. Mm-mm. Salah seorang ulama Yahudi dari kalangan pendeta. Fadaka Abdullah bin Salam su suwarian sa'alan Nabi anil malak alladzi yanzilu alaihi bil wahyi. Salah seorang ulama Yahudi dari kalangan pendeta mereka, ya,
Fadakah Abdullah. Fadakah eh, oh bukan fadakah ini. Fadakah. Bentar, bentar ya. Menyebutkan bahwa Abdullah bin Salam itu suarian, fiktif, bertanya kepada Nabi tentang malaikat yang turun membawa wahyu. Faqala, maka dia berkata, Jibril, Jibril, kata siapa? Kata Abdullah bin Salam. Faqala Ibnu Suwariyan. Maka kemudian Abdullah bin Salam berkata dalam bentuk fiktif. Zaka aduuna. Itu musuh kami. Fiktif begini ya. Paham insya Allah. Dalam kisah munculnya Syiah itu dalam sejarah versi Ahlus Sunnah adalah Abdullah bin Sabah. Tapi menurut versi Syiah, Abdullah bin Sabah itu nggak ada. Itu mau cerita fiktif. Itu namanya Suwarian. Digambar-gambarin. Dalam konteks dunia tasawuf, ada Al-Hallaj. Itu beneran. Tapi kemudian di Indonesia ada dikenal Syekh Siti Jenar. Eh, Dalam kajian dunia tasawuf ada versi bahwa Syekh Siti Jenar itu fiktif. Ini juga begitu. Abdullah bin Salul bin Salam ini ada yang bilang fiktif, dibikin-bikin. Lalu dia bilang zaka aduna. Jibril itu musuh kami. Walau kana ghairuhu la aman nabi. Kalau saja yang membawa wahyu itu bukan Jibril, kami iman. Waqad adana Jibril miroron. Sebab Jibril seringkali memusuhi kami. Masih kata Abdullah bin Salam. Iya ini salah seorang ulama Yahudi. Wa min adawatihi annallaha amarahu ayyaj'alan nubuwah fina. Dan di antara permusuhannya, permusuhan si Jibril, siapa Jibril, itu? Yahudi dan Jibril. Yahudi ya. Sebentar. Iya. Wa min adawatihi annallaha amarahu. Di antara permusuhannya, musuhan Abdul Salam kepada Abdullah bin Salam kepada Jibril. Annallaha amara. Bahwa Allah menyuruhnya ayyaj'alan nubuwah fina. Bahwa Allah justru menyuruhnya menjadikan nabi di kalangan kami. Sudah kebayang? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kalangan mereka Bani Israel, Yahudi. Maka kemudian ketika dengar Nabi Muhammad dari kalangan selain Yahudi jadi nabi kalangan bangsa Arab, itu yang membuat mereka memusuhi Jibril. Sebab, ini dia. Sebab Allah menyuruhnya untuk menjadikan nabi itu di kalangan kami. Menurut pandangan mereka, faja'alaha fi khairina. Dijadikan justru bukan kalangan kami. Wa huwa sahibu kulli khasaf wa azab. Maka itulah yang membuat dia nih salah seorang ulama Yahudi ini menjadi akar azab bagi semua. Sebab dia menebarkan, memprovokasi anggapannya itu. Wa anzara bi kharab Baitul Maqdis. Bahkan dia yang menyuruh untuk menghancurkan Baitul Maqdis.
Wa Mikal yaji bil khasbi wassalam. Sementara Mikail, malaikat Mikail itu justru datang membawa kesuburan dan kedamaian. Jibril datang membawa permusuhan. Maka dia memusuhi Jibril. Ayatnya bunyi paman kana aduwwal li Jibril. Iya. Terus wa Mikala. Pokoknya siapa saja gitu maksudnya. Angkat coba. Wa fi riwayah anna Umar bin Al-Khattab dakhala midrasahum. Dalam riwayat lain Umar bin Khattab masuk ke riungan belajar mereka. Kemudian fadzakara Jibril. Umar menyebut Jibril. Faqalu, mereka berkata, Zaka aduuna. Itu musuh kami. Yutli'u Muhammadan ala asrarina. Dia memasukkan nama Muhammad, si Jibril nih, ke dalam hati sanubari kami. Wa annahu sahibu kulli khasaf wa azab. Padahal si Jibril itu pembawa segala azab. Khosafa siksa. Khosafa sebenarnya menenggelamkan. Ada kampung yang ditenggelamkan. Wa khosafa. Tenggelam. Bahkan Indonesia pernah punya sejarah mengalami seperti itu. Dan konon di daerah mana ini? Tahun 55 terjadi. Bikin monumen. Dan ini banyak orang Jawa. Nih, mana Pak Bu Roisa tahu nggak tuh? Fadzakara Jibril faqala Muhammad wa anna Mikail malakur rahmah yanzilu bil ghais war rakha. Sementara Mikail itu adalah malaikat rahmat, datang menurunkan hujan dan kemakmuran. Insya Allah sudah terbayang pada titik ini kenapa ayat ini turun. Karena mereka memusuhi kepada Jibril. Padahal tuh Jibril disuruh menjadikan nabi dari kalangan mereka. Ini dari kalangan bukan mereka. Itu loh, titik marahnya mereka. Marahnya luar biasa dahsyat, maka kemudian dianggap Jibril sebagai musuh. Sementara Mikail, teman, malaikat baik. Ya, at-tafsir wal bayan. Qul ayuhan nabi lahum. Wahai nabi, katakan kepada mereka. Man kana aduwwal li Jibril. Barang siapa yang memusuhi Jibril. Fahuwa aduwwul li wahyillah. Berarti dia memusuhi wahyu Allah. Alladzi yasmalut Taurat wa ghairaha. Yang mencakup Taurat dan lain-lain. Fa inna Allah nazzalahu bil wahyi wal Qur'an ala qalbika biiznillahi wa amri. Sesungguhnya dia itu menurunkan wahyu. Wahyu ya kitab-kitab sebelumnya, termasuk Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke dalam hatimu dengan izin Allah dan perintahnya, bukan kemauan Jibril. Oke, coba diangkat. Wal Quran muwafiq lima taqaddamahu minal kutub. Sementara Al-Quran itu sejalan dengan kitab sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Ad-da'iyah ila tauhidillah, yang mengajak kepada ketauhidan kepada Allah. Wa usulil akhlak,
dan dasar-dasar etika wal ibadat dan ibadah. Wa huwa hidayah minadh dhalalat, yaitu memberi petunjuk dari kesesatan. Wa busyra liman amana bihi bil jannah, serta membawa kabar gembira bagi mereka yang beriman akan masuk surga. Fa kaifa yakunu tariqul khair sababan lil bukti wal karahah. Mana mungkin jalan mengajak kebaikan menjadi sebab kemurkaan dan kebencian. Oh, bantahan. Iya, kita begitu sekarang. Berhadapan dengan orang-orang yang tak suka sama Al-Quran. Al-Quran ngajak petunjuk kepada jalan kebenaran. Tapi kitab suci yang mengajak ke jalan kebenaran, mereka benci. Mereka tak suka. Itu sama. Saat Yahudi, Nasrani kayak begitu. Ya, mereka eh, permusuhannya jelas dalam kata-kata, dalam sikap, melawan Al-Quran, membantah. Karena Al-Quran dibawa Jibril. Ya, dia memusuhi si Jibril yang nggak tanggung-tanggung, jelas. Tapi kalau yang sekarang jauh lebih dahsyat. Ya, lahirnya mah Islam. Dalamnya jauh lebih dahsyat dari iblis. Itu kurang lebih. Ya, mana lahirnya Islam? Abu Jahal satu dulu zaman Nabi. Sekarang banyak, bukan cuma banyak. Abu Jahal sekarang bangun masjid, tumbang ke pesantren, bahkan masuk-masuk ke masjid, ke pesantren pada cium tangan. Lah kalau dulu mah enak, enggak. Bang jelas, sekarang lebih dahsyat. Iya, Pak, tolong diangkat, Pak. Hmm. Summa akadallahu subhanahu hukmahul mubrom wa huwa man kana aduwwan lillah bi mukhalafati awamirihi wa adami itaatihi wal kufri bima anzalahu li hidayatin nas wa aduwwan lil malaikah bi karahatil amal bima yanziluna bihi min wahyin wa risalah yubalighu yubalighu nah yubalighu naha linnas wa aduwal li rusulillah bitakzibihim fi. Coba Pak teruskan, ini belum ada khobarnya ini. Dakwa ar-risalah ma'a wujudil adillah ala sidqihim au biqatli ba'dihim ka qatli Zakaria wa Yahya wa aduwal li Jibril wa Mikail bid'a annal awwal ya'ti bin nazar fa innallaha aduwwul lahu wa mujazihi ala dzalika. Itu dia khabarnya fa innallah. Nah, kembali Pak. Nih, kalau belajar qiraatul kutub ini boleh jadi contoh dari khabar. Nih, lihat. Kemudian Allah memperkuat hukumnya, ketetapannya. Al-mubrom, yang pasti. Kodok, kita dengar kodok mubrom. Ya, yang pasti tak mengalami perubahan. Apa itu? Wa huwa man kana aduwwan lillah. Siapa yang memusuhi Allah. Bagaimana memusuhinya dijelaskan. Bimukhalafati awamirihi. Yaitu menyalahi perintahnya. Wa adami ito'atihi, tidak taat. Apalagi kufur dengan apa atau kitab yang diturunkan yang justru menjadi petunjuk bagi manusia. Lebih dari itu memusuhi malaikat.
Dengan apa memusuhinya? Tidak mau mengamalkan apa yang mereka turunkan berupa wahyu dan risalah yang mereka sampaikan semua itu kepada manusia. Lebih dari itu memusuhi para rasul. Bagaimana bentuk memusuhinya? Bitakzibihim, dengan mendustakan mereka. Coba diangkat. Hmm. Bitakzibihim fi dakwar risalah, mendustakan risalah Nabi. Padahal ada bukti-bukti kebenaran mereka. Lebih dari itu mereka membunuh sebagian para nabi. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan memusuhi Jibril, Mikail. Dengan anggapan bahwa Jibril yang pertama membawa peringatan. Sementara membawa peringatan. Fa innallaha. Maka, tuh jawabnya. Yang semuanya seperti tadi disebutkan sifatnya, sikapnya, tindakannya, Allah menjadi musuh baginya dan akan memberikan balasan atas perbuatan itu. Kenapa begitu? Li'annahu kafir bihi wa mu'adin. Sebab itu maknanya dia ingkar dan ngelawan Allah. Wa zalim li nafsi, menzolimi dirinya. Wa tilkal adawah, permusuhan itu kufrun soriyah, kekafiran yang terang benderang, nyata. Maka ayatnya ditutup. Innallaha aduwwul lil kafirin. Gitu, kafirin. Yang disebutnya kafir. Padahal ceritanya cerita Yahudi yang memusuhi Jibril dan malaikat Jibril. Iya, selesai. Fiqhul hayat awil ahkam. Ada pelajaran bagaimana kita menerapkannya. Menerapkan dalam paling tidak bukan cuma tindakan. Paling tidak dalam mindset pikiran kita. Ta'addadat i'tizaratul Yahud anil iman bi Muhammad wa bil Quran. Oh, insyaallah. Banyak sekali alasan Yahudi untuk iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Faqalu sabiqan. Maka dulu dia pada berkata, innahum mu'minuna bit Taurat, kafiruna bi ghairiha. Mereka iman sama Taurat saja. Al-Quran enggak. Waqalu, dan mereka berkata, innahum najun hatman fil akhirah. Mereka mengklaim selamat di akhirat. La'annahum sya'bullah wa ahba'uh. Karena mereka adalah bangsa Allah. Maksudnya berada di pihak Allah dan kekasih Allah. Waqalu huna, di sini mereka berkata, si Yahudi, innahum najuna inna Jibril aminul wahyi ala Muhammad aduwihim. Bukan. Inna Jibrila aminal wahyi ala Muhammad aduwuhum. Ini khabarnya. Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu musuh mereka. Fala yu'minuna bima ja'a bihi. Berarti mereka tidak iman kepada apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Fa'abtalallahu ta'ala mazaimahum. Kemudian Allah menganulir, membatalkan, membantah anggapan mereka. Wa fanada hujajahum, dan mematahkan argumentasi mereka. Wa azharo tanaqudahum, dan mengungkap, menampakkan
paradoksal pikiran mereka. Wa abana lahum anna ma'a mu'adat Allah wa malaikatihi wa rusulihi sababun wadihun qati'un li inzalil iqab bihim fid dunya wal akhirah. Dan Allah menjelaskan bahwa permusuhan mereka terhadap Allah dan malaikat dan para rasul menjadi sebab yang nyata, jelas untuk dipastikan mereka diazab baik di dunia maupun di akhirat. Wa fi hadza wa'id syadid. Ini ancaman keras. Wa tandid, sama keras. Bi annahu atau bi anna, coba diangkat. Bi anna al-yahud a'daul haq. Yahudi adalah musuh kebenaran. Warisalat al-ilahiyah, kerasulan Tuhan. Wa'ada wa'ada wa'adaul Quran, musuh Al-Quran. Wasairul kutub samawiyah, dan semua kitab samawi, ya, kitab samawi dia musuhi sebenarnya. Lianna mu'adat aminil wahyi Jibril, sebab memusuhi utusan yang membawa wahyu yaitu Jibril. Wa mu'adatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memusuhi Nabi Muhammad. Wa mu'adatul kutub samawiyah, memusuhi kitab-kitab samawi. Mu'adat likullil malaikah, berarti dia memusuhi semua malaikat. Wasairil anbiya wal kutub, semua nabi dan kitab-kitab. Innal maksad minha wahid, sebab tujuannya satu. Wa huwa hidayatun nas. Malaikat diutus bawa Al-Quran kepada nabi, intinya juga kepada nabi sebelum dan kitab-kitab sebelumnya. Intinya satu, yaitu memberi petunjuk pada manusia. Wa irsaduhum ilal khair, memberi petunjuk berbuat baik. Wali anna risalah jami'il anbiya wahidah, sebab risalah, misi kenabian semuanya satu. Wal ghaya minha muttahidah, tujuannya satu. Fala yasihu tafriq bainal malaikah, maka tidak pantas, tidak sah, tidak benar membedakan antara satu malaikat dengan malaikat lain, antara satu rasul dengan rasul lain, antara satu kitab suci dengan kitab selain. Wa kulluha min masdar wahid, sebab semuanya dari sumber yang sama. Wa tahdifu khairan mushtarikan, dan bertujuan kebaikan bersama. Wa tad'u ila tauhidillah, mengajak kepada bertauhidkan Allah. Wa ibadatihi, dan ibadah kepadanya. Wal iltizam bi usulil akhlak, berpegang teguh kepada dasar-dasar akhlak. Wal fadail, sifat-sifat utama mulia. Allati hiya unwan taqaddumil fardi wal jamaah, yang semuanya merupakan inti, unwan, tanda, inti, tanda kemajuan baik individu maupun masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kan mereka itu sebenarnya udah kenal dengan malaikat-malaikat saat dari Nabi Musa ya Ustadz. Apakah mereka tuh bencinya sudah dimulai dari saat Taurat turun sampai masa Nabi Muhammad SAW, atau makin benci setelah Nabi Muhammad SAW ada gitu Ustadz? Jadi versi mereka yang tadi disinggung dapat dipastikan bencinya sama malaikat Jibril ya sejak menyampaikan wahyu Nabi Muhammad. ke Nabi Muhammad. Kenapa? Dia bawa Quran. Bawa Quran. Udah, sampai sini udah paham. Kenapa? Dia kok tiba-tiba benci?
Karena Ya, menurut karena bukan keyakinan dari mereka, bangsanya. Jibril itu disuruh Allah mengangkat, memberi wahyu hanya Kepada Nabi untuk Muhammad. kalangan mereka. Oh, ini untuk kalangan bukan mereka. Itu dia kunci akar benci. Iya, udah benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada Jibril. Benci kepada Jibril, benci kepada Nabi Muhammad. Benci kepada Jibril dan Nabi Muhammad, benci kepada Al-Quran. Al-Quran. Iya. Maka jawaban Allah nggak pantas dibenci. Ya, sebab Jibril yang membawa Taurat, Jibril yang membawa Wahyu itu Injil Quran. buat mereka itu substansinya satu, petunjuk kepada semua manusia dan juga kepada mereka. Kenapa yang ono dibenci, yang ono enggak? Kan itu ada eh, pada pikiran Ada mereka ada kecemburuan sosial. paradok, ya, nggak sehat. Akhirnya terus itu yang menjadi alasan ketetapan Allah tak bisa dibantah, pasti mereka diazab. Diazab bukan cuma dunia tapi di akhirat juga. Gitu. Bukan Jadi Ustaz. jadi ada pikiran curang lah gitu. Milih-milih Ustadz ya, suka-sukanya dia gitu maksud saya. Kan masih banyak turunannya di Indonesia. Semaunya dia. Curang akhirnya. Udah bermain angka gitu kurang lebih. Iya, ada yang lain. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Silakan Pak warahmatullahi Suki. wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau lihat di Al-Quran yang diceritakan selalu eh, Bani Israel, Nasrani, Yahudi, tiga itu. Kenapa, maksud saya, apakah ketiga-tiganya masih ada nggak sih sekarang kaum itu? Yahudi, Masih, Bani Israel, sama masih. Nasrani berarti ya? Gitu kan? Ya, Iya. ya, Kalau lihat ininya misalnya, kalau Nasrani berarti Kristen berarti ya, Nabi Isa. ya, Kalau Kristen. satu lagi kalau Nabi Musa, ya itulah. Ya, maksud saya kalau sekarang nih yang benar-benar Yahudi dan lain-lain ada tiga itu apa itu? Di mana sekarang mereka? Kalau kita selalu menginikan Yahudi adalah Israel yang ada sekarang. Apakah begitu atau di seluruh dunia banyak juga Yahudi? Ya, terima kasih Ustaz. Belum kenapa Iya. ya. Pengkelompokan manusia dari sudut pandang agama, dari sudut pandang agama berarti dari sudut pandang kitab suci. Cuma dua. Yang pertama Yahudi, kedua Nasrani. Itu kan sudut pandangnya jelas. Agama, kitab suci. Mereka Al-Quran bahasakan ahlul kitab. Ahlul kitab dijelaskan lagi, tidak ada yang lain. Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang tertelusuri informasinya menurut Al-Quran dianggap cukup, yaitu pengikut Nabi Musa. Bani Israel namanya. Kitab sucinya Taurat. Yang kedua Nasrani, pengikut Nabi Isa. Injil, Kitab sucinya, Injil, kitab sucinya Injil. Injil. Ada. Lalu yang lain gimana? Mana? Mereka tak masuk kategori Taurat dan Injil. Termasuknya kaum Ada. munafikun. Nah, baru kalau kita mau telusuri lebih mewakili lagi, yaitu pendekatan agama. Al-munafikun. Agama dua. Ada namanya Samawi. Samawi datang dari Allah. Yang kedua Ardi. Ardi datang dari manusia. Manusia mencari Tuhan, lalu kemudian lewat
eh, lewat apa namanya pengalaman spiritualnya dia menemukan, maka cirinya diberi nama agamanya sesuai dengan si penemu yang menemukan Siddhartha, maka disebut agamanya. Yang menemukannya Konghucu. Itu agama-agama itu yang disebut agama Ardi. Ardi artinya bumi, tapi diterjemahkan menjadi agama budaya karena diproduk oleh budaya. Nah, sementara yang kedua, tidak ada lagi yang ketiga. Yang kedua yaitu yang turun dari Allah. Yang turun dari Allah, Yahudi, Nasrani, dibahasakan dengan Ahlul Kitab. Dan yang ketiga Islam. Sebenarnya keberatan saya menyebut agama Samawi itu tiga. Agama Samawi satu. Tak ada Yahudi, tak ada Nasrani. Semuanya para nabi yang diutus membawa agama satu yaitu Islam. Nabi Musa membawa Islam, Nabi Isa membawa Islam, Nabi Muhammad membawa Islam. Ada sampai sekarang, ada. Mereka yang menamakan dirinya Yahudi masih ada sekarang, apalagi Bani Israel itu yang di Gaza. Itu sifat-sifatnya persis yang digambarkan dalam Al-Quran. Ingin membunuh, membunuh, gitu. Kalau mereka berpegang teguh kepada kitab suci mereka, tak ada ajaran untuk membunuh, menghabiskan yang lain. Sementara yang kedua, yang dianggap agama Samawi dan kita seharusnya menghindar menyebutnya sebagai agama Samawi, ya, yaitu Nasrani. Kenapa kita menghindar? Karena agama satu, Islam. Islam. Adapun Nasrani itu diambil dari kata tempat, nama tempat Nazaret. Sementara Yahudi dari nama tokoh, bangsa. Yahuza anaknya Nabi Yakub. Ya. Jadi kembali ke pokok persoalan masih ada mereka ada. Cuma kalau memang mau disebutkan secara objektif, mereka real ada pengikut Nabi Musa yang sudah menyimpang dari Taurat. Mereka masih tetap ada pengikut Nabi Isa yang sudah menyimpang. Bagaimana berani mengatakan menyimpang? Sebab kalau mereka berpegang teguh kepada Taurat, kepada Injil, mereka menyambut loh datangnya Nabi Muhammad. Bukan cuma menyambut, tapi ikut. Karena itu perintah dalam kitab suci mereka. Kenapa terjadi seperti itu? Seperti sekarang ini mereka bukan cuma tidak menyambut, tapi memusuhi Al-Quran yang cerita. Dengki. Seperti ayat ini yang cerita salah satu bentuk kedengkian. Tak suka ada nabi diangkat bukan dari kalangan mereka. Itu kan dengki. Nabi adalah nikmat sejatinya. Mereka saja yang mendapatkan nikmat dalam bentuk nabi. Kemudian Allah jadikan nabi dari kalangan lain. Itu dengki namanya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka ada menyimpang. Iya, Terima kasih Ustaz. sama-sama. Kalau boleh saya tambahkan, Oh, boleh kita, Ustaz. Hah? Boleh Ustaz. Ah, Kok saya yang bilang boleh, harusnya Pak Jamal. ini menarik sekali. Tak Iya, banyak iya Ustaz. berdetik dalam pikiran para cendekiawan. Apa itu? Ketika ada dialog-dialog agama Samawi, itu ada 3 agama Samawi. Kan menjadi luar biasa berseberangan dengan statement Allah. Inna dina indallahil Islam. 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 Ini agama Samawi 3. Pertama Yahudi, kedua Nasrani, 3 Islam. Ya atau tidak? Mengerikan. Bahkan bukan di ruang masyarakat awam. Di ruang akademisi, para ilmuwan, dan terbukti. Kalau ada dialog agama Samawi, dulu pernah itu
entah di tahun berapa, saya ingat sekali disiarkan langsung oleh Indosiar. Bukan Indosiar, SCTP. Bisa. Utusan dari Yahudi, si A, utusan dari si Nasrani, si B. Terus utusan dari Indonesia, saya ingat siapa itu, Din Samsudin. Dialog, tiga agama samawi. Dari mana ceritanya? Apalagi ketika dialog mencari titik temu, sama sekali tidak menyodorkan kitab suci masing-masing. Tetapi cerita budaya. Nggak akan ketemu, cuma ngobrol aja biasa. Coba kalau dialognya antar agama samawi, masing-masing nodorkan kitab suci. Kan akar agama kitab suci. Mana kitab suci yang paling otentik? Sebab otentisitas sebuah agama amat ditentukan oleh otentisitas sebuah kitab suci. Lalu kenapa ada muncul agama Yahudi? Kan punya akar sejarah. Yahudi dari Yahuza. Yahuza salah seorang anaknya Nabi Yakub. Dia pemuda soleh dan berani ketika ada ancaman kepada keluarga dan suku, maka dia tampil sebagai pembela. Itu si Yahuza. Pakai lidah mereka Yahuza. Lalu ibunya bilang, Yahuza sebaiknya sebelum fajar menyingsing malam ini kau tinggalkan kampung. Sebelum subuh berangkat. Karena kamu akan dikeroyok oleh orang sekampung. Tuh, mengajarkan kebenaran. Yang diajarkannya la ilaha illallah. Mau dikeroyok. Mau tidak. Ditinggalkanlah dia. Keluar rumah malam hari. Keluar rumah malam hari namanya Isra. Dia menyelamatkan diri karena Allah. Allah itu udah digambung. Israel. Dia berjalan pada malam hari karena Allah. Sebab mau menyelamatkan diri. Di satu tempat dia dia tetap mendakwahkan la ilaha illallah. Akhirnya banyak yang ikut mereka. Lalu ada sekelompok pemuda berakhlak baik, berpakaian sopan, bertutur kata baik. Orang sekitar pada bertanya, ajaran siapa itu? Mereka jawabnya enak. Ajaran si Yahuza. Yahuza sebagai tokoh jauh lebih dikenal di kalangan mereka ketimbang isi ajarannya. Isi ajarannya kan mereka belum kenal. Yang kenal tokohnya. Lalu tembus, kemudian sebelum itu dia beranak pinak di situ. Maka anak pinaknya disebut Bani Israel. Bani turunan. Israel ya tadi, Isra'nya berjalan malam hari, L-nya karena Allah. Terus beranak pinak tembus ke budaya Arab, ketokohannya dan ajarannya. Maka orang Arab saat itu kalau menasehati anak, kun Yahudian. Nah, kalau kau mau jadi orang baik tuh jadilah seperti si Yahudi. Lidah Ibrani zi, za. Tapi ke lidah Arab jadi dal Yahudi. Kun Yahudian. Nah, itu yang kemudian menjadi lebih populer, viral, ketimbang ajarannya. Padahal ajarannya la ilaha illallah. Karena itu lebih viral, dikenal, Al-Quran mengakui, maka dia menyebut Yahudi, Yahudi. Itu ceritanya. Padahal ajarannya adalah la ilaha illallah. Demikian juga Isa lahir di Nazaret sampai ke lidah Arab jadi Nasron, orangnya Nasroni. Itu jauh lebih dikenal dan memang secara sengaja barangkali itu yang dikenalkan, Nazaretnya. Padahal ajarannya
adalah la ilaha illallah. Nah, ketika saja akar sejarahnya kayak begitu, yaitu bertolak dari ajaran yang sama, la ilaha illallah, maka menjadi sinkron dengan statement Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam, Islam sebagai nama, ya, sebagai ciri bahwa itu agama Allah. Sebab agama Allah tak diberi nama lewat tokoh, lewat tempat, tidak. Itu ciri-ciri agama budaya. Diberi nama pakai tokohnya yang menemukan. Ada Zoroaster, ada The Tao, Taoisme, dan seterusnya. Akhirnya eh, mereka juga menyebut kajian Islam dalam perguruan tinggi di Barat itu menyebutnya Muhammadanism. Itu cara berpikir mereka. Iya, kita menjadi kembali ke pokok persoalan. Ya, ajaran yang dibawa oleh para nabi ya Islam. Agama samawi ya Islam. Nggak ada agama samawi itu tiga. Dan celaka sekarang. Buku-buku perbandingan agama juga begitu. Kan mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Asik Ustadz, jadi jelas setelah Ustadz menjelaskannya kenapa begitu. Iya nih, ibu yang suka ber apa suka kontak kontak pikiran sama mereka kan aneh itu. Iya. Jadi penyimpangannya besar banget ya Ustadz sampai Iya, sekarang. iya, apa namanya? Nah, bagi kita justru eh, di kalangan kajian intelektual di tingkat perguruan tinggi luar biasa masih tetap agama samawi itu tiga kan aneh. Bagaimana dia mengkompromikan, umpamanya khusus orang Islam, mengkompromikan dengan statement inna dina indallahil Islam. Nggak ada yang merevisi Ustadz pelajaran di kampus. Nggak ada sampai sekarang. Apalagi bukan cuma merevisi, nggak mungkin. Tapi kita dianggap merangkul sama-sama, sama-sama, sama agama samawi. Kan lucu sekali. Jadi pluralisme ya Ustaz, pluralisme. Macam-macam ada pluralisme. Ada semua agama benar. Justru yang memasarkan semua agama itu benar justru dari kalangan para intelektual. Ya atau tidak? Hmm. Ustaz, saya dikit-dikit lagi. Jadi yang sekarang benar-benar Yahudi itu yang Israel itu, yang benar-benar Yahudi benar gitu, Yahudi tok-tok. Itu pengertiannya Ustaz. Enggak Jadi juga. Yahudi Ah, zaman Nabi Musa ah, Tidak ya beranak teman Nabi cucu Musa yang cicit Yahudi cicit kemarin. cicit cicit Ini cicit campur aduk. sampai di zaman Nabi Muhammad ah. yang kemudian menjadi bagian dari objek dakwah Nabi. Oh, Itu anak cucu cicit cicit. Dan menarik sekali bahasa Al-Quran itu. Ketika umat Nabi Musa nih ya, di zaman Nabi Musa, dia berkata kepada Nabi Musa, diabadikan dalam Al-Quran, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak akan iman kepada engkau sampai engkau bisa memperlihatkan kami Tuhan kasat mata jahrah. Apa yang terjadi pada saat itu? Fa'akhazat humus so'iqah. Lalu disambar geledek mereka. Menggelepar. Tuh. Itu cerita Al-Quran. Itu terjadi di zaman Nabi Musa. Al-Quran turun di zaman Nabi Muhammad. Sedang bercerita di hadapan anak cucu cicit-cicit mereka. Ayatnya ditutup. Wa antum tanzurun. Antumnya itu yaitu Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Antum tanzurun ngelihat.
Nyambung nggak? Peristiwa di zaman Nabi Musa. Mana mungkin anak cucu cicitnya itu melihat. Iya. Tapi Allah bilangnya kamu ngelihat. Udah nyambung. Ya, makasih. Hah? Ya. Apa maknanya? Maknanya itu benang merah yang tak bisa dihapus dalam konteks watak. Watak Yahudi di zaman Nabi Musa dengan watak Yahudi di zaman Nabi Muhammad dan sampai saat ini. Sama wataknya. Secara real, berita bahwa nenek moyang mereka disambar petir menggelepar, itu kan viral. Viral bukan dalam konteks massa saja, tapi dalam konteks generasi. Generasi berikutnya tahu, generasi berikutnya tahu. Sampai zaman Nabi Muhammad mereka tahu. Maka Al-Quran tak sembarangan menutup ayatnya, wa antum tanzurun. Kita juga begitu, kita nggak tahu peristiwa apa itu peristiwa bergajah. Nabi Muhammad aja nggak tahu, karena persis pada saat Nabi lahir, burung ababil memberangus tentara bergajahnya si raja raja apa itu Abraha, Namrud, raja Abraha. Kalau Namrud Abraha, 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 Namrud Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kita nggak tahu, tapi kita tahu, kita nggak ada. Proses taunya Nabi Muhammad pun itu lewat sejarah. Sebab peristiwa terjadi dia baru lahir. Tahu apa enggak? Enggak tahu dong, baru lahir. Tapi begitu viralnya, seiring perjalanan waktu, Nabi besar diangkat jadi Rasul, terus turun ayat. Ayatnya berbunyi, engkau tahu. Cuma pakai Alam taro, istifham. Alam taro, kaifa apakah engkau tidak tahu? Kalau kajian bahasa Arab, itu maknanya engkau tahu. Menunjukkan betapa viralnya. Demikian juga kisah-kisah yang digambarkan dalam Al-Quran, itu membuat kita menjadi tahu seolah kita berada dalam peristiwa itu. Tahu. Nah, demikian Yahudi yang sekarang. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Bu. Udah lewat jam 8 Ustaz. Udah jam 8 Oh, Ustaz. udah lewat. Masya Wah. Allah. Iya. Silakan Pak Jamal. keasikan. Pastikan. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah ilmu dan wawasan kita. Amin. Mari kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ustaz. Waalaikumsalam.